semuanya, perkenalkan nama saya Julianti dari D4 Akuntansi Keuangan 3 Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan. Lalu, apa sih analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah alat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan berdasarkan data perbandingan yang tertulis dalam laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi selama periode tertentu. Analisis rasio keuangan merupakan teknik dalam analisis laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat dalam laporan keuangan untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan agar dapat membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu untuk membandingkannya dengan bisnis lain di industri atau sektor yang sama. Analisis rasio ini juga diperlukan oleh pihak eksternal yang menetapkan tolak ukur yang sering kali dikaitkan dengan risiko seperti pemberian pinjaman. Adapun jenis-jenis rasio keuangan yang pertama yaitu rasio likuiditas, kedua rasio solvabilitas, ketiga rasio profitabilitas, keempat rasio aktivitas, dan yang kelima rasio pasar. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang tersedia. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan mudah perusahaan dapat mengubah aset-asetnya menjadi uang tunai untuk membayar kewajiban yang segera jatuh tempo. Adapun jenis-jenis dari rasio likuiditas itu sendiri, yang pertama ada current ratio, adalah rasio likuiditas yang paling sederhana yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya dengan total aset lancarnya yang tersedia seperti kas, piutang, dan persediaan dengan rumus perhitungan yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Kemudian yang kedua yaitu ada rasio cepat atau quick ratio, di mana perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan aset yang paling liquid. Rumus perhitungan dari quick ratio yang itu aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Kemudian yang ketiga ada cash ratio. Rasio ini adalah rasio yang dihitung dengan membandingkan cash flow dengan tagihan yang harus dibayar saat ini dan menjadikan kas sebagai acuan. Dengan rumus perhitungan yaitu kas ditambah surat berharga dibagi utang lancar dikali 100%. Kemudian yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan perusahaan membayar seluruh utangnya dengan aset yang dimilikinya, ekuitas, dan laba perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan perusahaan tetap bertahan dalam jangka panjang dengan melunasi utang jangka panjang dan bunga atas utang tersebut. Adapun jenis dari rasio solvabilitas yang pertama yaitu rasio hutang terhadap aktiva atau debt to asset ratio. Rasio ini mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva atau mengukur persentase berapa besar dana yang berasal dari hutang dengan rumus perhitungan yaitu total hutang dibagi total aset dikali 100%. Kemudian yang kedua yaitu debt to equity ratio. Rasio ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang telah diberikan oleh pemilik perusahaan dengan maksud untuk mengetahui berapa jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan dengan rumus perhitungan yaitu total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Kemudian yang ketiga yaitu interest coverage ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga utangnya dengan laba sebelum pajak dan bunga.
Interest coverage ratio yang tinggi menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang kuat untuk membayar bunga utangnya dan memiliki solvabilitas yang baik dengan perhitungan yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi total utang bunga dikali 100%. Kemudian ada rasio profitabilitas. Rasio ini adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan, aset, atau modal yang digunakan. Adapun jenis-jenis dari rasio profitabilitas yang pertama yaitu gross profit margin yang digunakan untuk mengukur persentase laba kotor terhadap pendapatan dengan rumus perhitungan yaitu laba kotor dibagi pendapatan dikali 100%. Kemudian ada net profit margin yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur persentase laba bersih terhadap pendapatan dengan rumus perhitungan yaitu laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Kemudian yang ketiga yaitu return on asset (ROA). Ini digunakan untuk mengukur persentase laba bersih terhadap total aset dengan rumus perhitungan yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Dan yang terakhir yaitu return on equity digunakan untuk mengukur persentase laba bersih terhadap ekuitas pemegang saham dengan rumus perhitungan yaitu laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Kemudian yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisien perusahaan menggunakan aset dan kewajibannya untuk menghasilkan penjualan dan memaksimalkan laba. Adapun jenis-jenis dari rasio aktivitas diantaranya yang pertama, rasio perputaran aset. Rasio ini mengukur aktivitas aset dan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan melalui asetnya dengan rumus perhitungan yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Kemudian yang kedua yaitu rasio perputaran piutang. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan mengumpulkan pembayaran dari pelanggan kredit dengan rumus perhitungan yaitu penjualan kredit dibagi rata-rata piutang usaha dikali 100%. Kemudian yang ketiga yaitu rasio perputaran aset tetap. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan dengan rumus perhitungan yaitu penjualan dibagi rata-rata aset tetap dikali 100%. Kemudian yang keempat ada rasio perputaran persediaan. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan menjual persediaannya dengan rumus perhitungan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan dikali 100%. Kemudian yang keempat yaitu rasio pasar. Rasio pasar adalah rasio yang paling umum digunakan oleh investor. Biasanya, mereka menggunakan metrik ini untuk mencoba memprediksi pendapatan dan kinerja masa depannya di perusahaan tersebut. Selain itu juga, rasio ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja saham dan nilai perusahaan di pasar, di mana rasio ini juga membantu investor dalam memahami prospek perusahaan dan menentukan apakah saham tersebut dinilai sesuai harga pasar atau tidak. Adapun jenis-jenisnya yang pertama yaitu rasio price to earning dengan rumus harga pasar saham dibagi laba per saham. Kemudian yang kedua dividend payment ratio dengan rumus total dividen yang dibayarkan dibagi laba bersih. Dan yang ketiga yaitu dividend yield ratio dengan rumus kas dari dividen per lembar saham dibagi nilai wajar biasa per lembar saham. Adapun tujuan dari analisis rasio keuangan yang pertama yaitu menilai kesehatan keuangan, yang kedua yaitu mengukur kinerja, yang ketiga yaitu membandingkan kinerja, yang keempat yaitu mengidentifikasi tren, dan yang kelima membantu pengambilan keputusan. Manfaat dari analisis rasio keuangan yang pertama yaitu bagi manajemen, yaitu sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki sebagai dasar untuk mengambil keputusan strategis. Kemudian yang kedua yaitu bagi investor untuk menilai potensi keuangan dan risiko investasi pada perusahaan sebagai dasar untuk memutuskan apakah akan membeli atau menjual saham perusahaan. Yang ketiga bagi kreditur untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang sebagai dasar untuk memutuskan apakah akan memberikan pinjaman kepada perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu bagi pihak lain, analisis rasio juga bermanfaat bagi pihak-pihak lain seperti pemerintah, analis keuangan, dan pihak berkepentingan lainnya untuk memahami kondisi keuangan perusahaan.